Pak Bambang Is. Halo Pak. Halo, apa kabar Mbak Baik, Hani, ya. Pak Buyas? Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sejauh saya kenal jenengan kan jenengan di usia yang sudah enggak muda ya Pak. Banyak Berapa banget kira-kira? kegiatannya. Berapa tahun kira-kira? 25. Berapa tahun saya kira-kira? Ya, 50 masih ada ya Pak jenengan? Sweet 17 Pak, Sweet 65 tahun. 65 tahun nggih ya. Di usia yang segitu jenengan kegiatannya banyak banget. Saya lihat Instagram jenengan backpackeran, jenengan masih juga bikin sketsa, terus kemudian jenengan nulis. Iya. Jenengan sendiri ini apa, Pak? Wah, ini pertanyaan sederhana, cuman saya susah untuk menjawabnya. Tapi saya bisa mengatakan bahwa ya saya beginilah orang pecinta seni. Itu saya pecinta seni dan saya akan berjuang di dunia kesenian, dunia media terutama. Jadi seni lewat media. Jadi bisa dikatakan saya ini pecinta seni itu aja lah, pecinta jalan-jalan itu aja. Seniman, lebih nyaman Iya, disebut lebih seniman. Seniman, oke. Budayawan, seniman. Yang budayawan Budayawan jangan enggak- terlalu mewah. Oh, ya. terlalu mewah, berarti lebih seniman Iya, aja. seniman aja. Oh ya Pak, saya juga dengar dulu Pak Is sempat bertahun-tahun jadi wartawan Pak. Ya itu gimana Pak ceritanya? Maksudnya udah berapa tahun jadi wartawan terus sampai akhirnya kayak pensiun gitu, Iya. gimana Pak? Gini Mbak, sebelum jadi wartawan saya kan kuliah di seni rupa. Oh seni rupa Jadi emang, basic oh, iya, gambar saya dari basicnya seni emang rupa. seni rupa ya. Cuma 2 tahun, tapi waktu di seni rupa IKIP itu cuma 2 tahun, saya pikirannya itu ke sastra. Jadi setiap teman-teman pada kuliah studi bentuk, pada kuliah perspektif itu saya membolos ke perpustakaan. Yang saya lihat bukunya itu buku-buku sastra Inggris, sastra Indonesia itu. Ya akhirnya saya nggak kelasan di seni rupa itu, sehingga saya keluar terus saya pindah ke akademi publisistik, sekolah jurnalistik gitu. Nah di sana saya mulai betul ini dunia saya, dunia tulis menulis kan. Saya 3 tahun di APPD, saya ditarik ke sebuah penerbitan terkenal di Semarang ya. Mulai saat itu tahun 81 sampai 5 tahun. Tapi sebelum itu saya pemain sastra juga, jadi menulis puisi, pulang pagi itu gulandang di Simpang 5, diskusi. Iya, Jadi iya, iya. waktu kuliah itu saya bawanya itu bukan buku-buku tulis buat kuliah, bukan pelajaran, tapi buku saya buku majalah Horizon itu ya. Horizon, iya. Horizon majalah sastra. Kemudian ada majalah Zaman. Oke. Punya Putu Wijaya itu, kemudian majalah Tempo itu saya tanteng gitu. Saya tantengnya ya waktu itu kan kayak orang pecah telur gitu, jadi kalau udah lihat orang bawa Horizon, bawa Zaman, bawa apa gitu kan, wah ini mesti orang apa hati-hati nih, padahal ya biasa aja. Dan saya punya kebanggaan untuk menulis sastra yang bukan sastra ngepop tapi agak ke sastra betul gitu. Oke. Ya, Benar-benar sastra berarti ya. sastra ya. Berarti jenengan ketertarikannya ketika nulis di mana Pak? Isu-isu apa? Nulis sebagai penulis buku atau sebagai wartawan? Saya Sebagai basicnya wartawan dulu. wartawan dulu itu kan saya lebih ke kebudayaan, di kebudayaan. Dulu di des apa jenengan des? Saya waktu itu masuk di Suara Merdeka Cetak, kemudian langsung diarahkan ke Cempaka. Saya ke Cempaka waktu itu namanya minggu ini ya. Minggu ini saya di des remaja, Oke. karena saya waktu itu masih remaja ya. Kemudian saya bikin rubrik khusus rubrik saya sendiri tentang tentang remaja itu ada forum remaja namanya forum remaja itu. Saya pengennya anak-anak muda itu menulis opini di situ. Kemudian setelah di remaja itu saya di des kebudayaan, terutama musik. Ya berkembang artinya di Cempaka akhirnya saya keluar karena dipindah dalam tanda kutip itu ke penerbitan, ke Maskom Media. Masuk media ya. Di sana saya nggak berkembang karena saya sebagai ketua manajer produksi, tapi yang diproduksi nggak ada gitu loh. Jenengan passionnya kan Produksi. di nulis tadi ya Pak Iya, ya. nulis. Terus waktu itu saya di siang-siang tidur di meja itu panas kayak gini, puasa itu. Saya ditelepon sama Pak Zainal itu bosnya Mas Hadi ini. Is, kamu bisa bantu saya nggak? Bantu di mana? Di online.
suramerica.com, saya pikir media online tuh gimana, saya nggak mudeng. Waktu itu. Masih baru-barunya Iya. banget itu online. Terus saya biasanya datang ke Pak Jenderal itu di Pandanaran itu, online itu gini. Kapan saya bisa kerja? Besok yuk, dia bilang. Besok. Jadi saya nggak bisa belajar. Biasanya di media online itu sama anak-anak muda gitu, putri-putri itu, bahkan editor. Saya cuma gini. Wah, ini maksudnya gimana itu? Saya mau nulis mulai editing itu aja disalah-salahin sama anak muda itu. Pak jangan gini, harus gini. Ya, apa. Tapi ketika saya di online itu, di online, saya jadi suka ke lapangan itu loh. Karena waktu di Cempaka dulu kan saya di dalam terus editor. Dalam. Jadi begitu di cyber itu, saya di lapangan. Sama Mas Adi. Oh, jenengan yang minta di lapangan? Nggak minta, tapi dikondisikan di situ. Gitu. Ya. Saya pelaksana, tapi saya lebih suka di lapangan. Gitu. Lebih nyaman di lapangan berinteraksi dengan orang ya Pak? Ya? Betul. Dan dituntut waktu itu dituntut running berarti ada satu berita yang ditulis berkali-kali running itu. Iya. Dan itu kalau running itu saya paling suka. Satu acara itu saya bisa minimal 3 berita. Ya misalkan seminar misalkan ya, pra seminar ada berita dulu. Terus kemudian pas seminarnya, setelah seminar. Nah, kejadian bencana juga seperti itu. Bencana Merapi, pas Merapi eksplosif ya, itu saya udah ngeliput. Kemudian setelah itu, dampak-dampaknya di masyarakat, tidur di pengungsian, ya, itu. Kemudian jadi satu peristiwa itu ada beberapa berita lah. Jadi orang Pak Jenderal itu minta running. Iya. Jadi itu ya yang membuat, karena berita-berita saya itu kalau yang disebut oleh salah satu pimpinan redaksi online yang baru, yang terakhir itu menjabat itu bilang beritanya Pak Is itu out of the box. Jadi beda sama wartawan lain. Karena enggak, kalau di lapangan, saya bareng-bareng sama wartawan saya bukan mau bergabung tidak mau bergabung dengan mereka, tapi saya pengennya menyendiri demi berita yang eksklusif. Berbeda. Ada kepuasannya ya Pak? Betul. Kok Pak Isi soal untuk berita ini, aku rasa. Sementara yang lain kan masih seragam gitu ya Pak ya? Ini saya pernah ada kejadian Mbak, di Simpang 5 itu saya di Pandanaran kan, ada suara blangwir itu, wing. Suara apa Pak? Blangwir mobil pemadam kebakaran itu. Oke. Ini pasti ada kebakaran. Tapi di mana? Terus saya sedang ngetut kayak gitu. Pak mobil itu ngetut kayak sampai di belakangnya bingung karena blangwir itu ke sana atau ke sana saya nggak tahu. Saya tanya sama tukang beca, Pak, ini apa tim diberikan kanan atau kiri? Kiri Pak, saya ikuti kiri. Ternyata berita saya pertama kali itu muncul di situ. Semua media belum berita, semua media belum. Jenengan yang pertama. Ini saya yang pertama. Karena saya mengikuti itu gitu loh. Jadi jadilah yang pertama untuk sebuah berita itu saya gitu. Kalau berarti total berapa tahun Pak di wartawan? Wartawan total 40-an, 35 tahun aktif, 30 sampai 40 tahunan lah. Dan saya meninggalkan dunia melukis itu. Selama itu saya nggak pernah melukis lagi. Oh ya, selama jadi wartawan benar-benar udah stop melukis itu ya Pak? Sejak keluar dari stop, tapi itu tidak ada waktu. Oh iya. Berita terus, wawancara terus. Tapi ada kepuasan. Gitu. Saya bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri ya jadi wartawan. Passionnya di Mana aja Pak waktu jadi wartawan sempat ke luar negeri? Amerika pernah, liputan musik ya, musik sama teman-teman wartawan kayak Kompas, kemudian dari wartawan-wartawan tertentu ya. Di Woodstock itu di New Jersey. Kemudian di Jerman pernah, Belanda nggak jadi. Piala Dunia. Enggak, olahraga saya nggak bisa nulis Mbak. Di Singapura paling sering, di Malaysia pernah. Cuma itu aja lah. Di luar Jawa ya beberapa kali. Yang paling membuat jenengan nyaman, membuat jenengan seneng nulisnya itu bagian apa? Maksudnya kalau tadi jenengan kan olahraga katanya nggak bisa ya. Paling seneng nulis apa Pak? Sebetulnya awal-awal itu saya nulisnya kebudayaan, masalah budaya ya semuanya. Tapi terakhir-terakhir ini ketika saya fokus ke penerbitan buku itu ya sejarah. Itu sejarah suka banget.
Pak Bambang Is, saya nangkepnya kan gini ya, jenengan 35 tahun itu fokus jadi wartawan, jadi jurnalis. Banyak hobi-hobi jenengan yang tersingkirkan kayak Gambar lukis, tadi, gambar, terus kemudian nulis buku tersingkirkan. Nah, ketika pensiun, semua langsung jenengan tumpahkan Keluar. gitu ya, Iya, Pak. betul. Jenengan tumpahkan Betul, gitu ya. ya. Ceritanya gini Mbak, waktu itu saya kan dikasih kode setahun lagi atau berapa bulan saya harus pensiun. Harus tidak pensiun tapi harus keluar dari grup itu, dari media itu. Sosial gitu ya. media. Saya mikir setelah pensiun nanti saya ngapain ya? Oh iya, saya kan fokus ke buku aja, nulis buku. Karena apa? Karena saya dikasih wejangan sama dosen saya jurnalistik dulu, Pak Yohanes Sugiharjo, itu bilang buku adalah mahkota dari seorang wartawan. Jadi atas mahkotanya wartawan itulah menulis buku. Level tertingginya Level wartawan tertinggi, kalau ya, bisa menulis menelurkan buku gitu ya, Pak. Nah, Kebanggaan itu ya. Akhirnya, oke, saya mau jadi, saya mau menulis buku. Buku pertama saya adalah tentang kebudayaan, tentang seni tradisi wayang, Mbak, wayang orang Ngesi Pandowo. Judulnya Jalan Sunyi Ngesi Pandowo. Itu pertama kali saya suruh baca anak saya yang wartawan itu. Ya, kok tulisannya kayak gini, dia bilang dia tidak puas dengan tulisan saya. Waduh, anak saya bilang bisa bilang begitu. Bapakmu ini kan wartawan perusahaan ya PAP loh, untuk saya bilang itu. Tapi dia bilang jelek buku itu gitu. Oke, saya belajar lagi. Riset sampai beberapa kali di Ngesi Pandowo itu hampir tiap malam minggu saya main di situ main wayang dia, saya datang, saya wawancara di bawah panggung, di atas panggung saya wawancara. Dengan tokoh-tokoh wayang saya wawancara juga. Ya, jadilah buku itu Jalan Sunyi Ngesi Pandowo. Jalan Sunyi Ngesi Pandowo. Terus apa lagi Pak tadi? Jenengan kan apa ketika pensiun kan kemudian ditumpahkan semua passionnya yang sempat dulu kan sempat tersimpan toh. Iya. Waktu itu memang saya di media ya, di media itu artinya saya banyak belajar dari kinerja waktu saya jadi wartawan dulu. Cara bertanya, cara mengejar narasumber, bertahan dengan apa ide yang saya bikin itu. Kemudian itu akhirnya tersirat dalam buku-buku saya. Akhirnya buku-buku saya itu juga buku yang bukan, katakanlah bukan seleranya, bukan selera pop kayak gitu. Saya nggak bisa baca atau kasus yang alay-alay atau yang gitu ya, tapi yang aneh-aneh gitu loh. Ya, saya tulis tentang pelacuran, saya tulis tentang suku etnologi, suku, kemudian saya nulis tentang sejarah yang ketika anak-anak muda itu benci dengan buku sejarah, saya akan ingin melihat bahwa buku sejarah ini menarik. Caranya gimana? Bukan saya nulis tentang tahun, mereka kan di Ponorogo perang Jawa itu tahun ini sampai tahun, tapi enggak, tapi saya bikin fiksi, saya bikin saya bikin fiksi sejarah. Yang mengangkat sejarah Ya, gitu ya Pak. jadi sejarahnya itu faktanya ada, tapi saya eksploitif dengan bagai didramatisir gitu. Itu sehingga karya-karya saya ya aneh kalau di buku di penerbit besar yang major gitu nggak laku mesti. Akhirnya saya masuk ke penerbitan indie. Yang ketika buku itu saya produksi sendiri, saya bayar sendiri, promosinya saya bayar sendiri, editing saya bayar sendiri, cetak saya bayar sendiri, dan keuntungannya saya nikmati sendiri. Di pemasarannya Pak? Pemasarannya Kita sendiri. Lewat online kan, buat teman-teman. Indie, ya. Ya sampai sekarang saya indie level itu, sehingga saya dengan penerbit Jogja saya kenal banyak koneksi di situ. Sampai hobi saya yang terakhir itu tentang melukis. Itu saya juga, karena saya basicnya dengan seni rupa. Ketika saya mau bikin cover buku, saya nggak kuat lagi bayar desainernya. Saya bilang, aku kan biar tahu melukis terus terus gawe sket. Bisa Mbak, bisa. Memang ada bakatnya ya bisa Pak. Cuma mungkin lama tertidur gitu aja. Iya betul. Akhirnya buku pertama saya dengan sket saya itu buku novel judulnya Nyi Jubluk, tentang penari itu, tentang penari yang terlibat PKI gitu. Terus dilihat sama orang itu bikin buku, suruh bikin sket saya, oke.
jadi. Yang bayarnya nggak mahal sih, saya baru pemula waktu itu. Sampai sekarang saya melukis juga. Nah Pak, jenengan kan juga dalam nulis buku kan melakukan riset ya Pak. Bagaimana? Ketika menulis buku kan juga melakukan riset. Oh, riset ya? Jenengan kan nulisnya budaya grassroots, otomatis kan apa riset, wawancara, itu semua didapat dari pengalaman jenengan 35 tahun. Iya, belajar dari wartawan itu. Bagaimana cara mengejar dan memburu narasumber ya ketika saya mentok tidak ketemu orangnya harus gimana. Kita belajar banyak dari itu. Seberpengaruh itu ya jadi Iya. saya wartawan. Betul. Jadi penulis itu ya kerjanya kayak wartawan betul. Iya. Wartawan skopnya ke berita, singkat-singkat. Kalau penulis enggak dipanjang-panjangkan. Lebih mendalam gitu. ya. Nah, tapi risetnya wartawan sama risetnya penulis beda. Wartawan penulis itu justru kita menyingkirkan predikat wartawannya. Iya. Tapi jiwa cara kerja wartawannya masih ada. Karena saya bukan lagi wartawan, kita bukan lagi wartawan, tapi seorang penulis, peneliti gitu. Beberapa narasumber yang ketika saya bikin buku itu ada yang tidak percaya kalau saya nulis buku itu loh. Waktu saya bisa nulis buku itu, saya dikasih Pandowo itu, mereka pada bilang, apa ya dari buku itu, gitu. Terus yang di Senam Kuning itu, pelacuran itu. Pernah nulis pelacuran di Sunan Kuning juga ya Pak ya? Sebelum. Iya, iya. Dulu belum ditutup waktu jenengan riset itu belum penutupan ya Pak ya? Oh iya. Waktu risetnya itu loh. Risetnya itu, belum penutupan. Jadi pas justru buku itu saya persembahkan ketika mau ditutup. Ditutup sekarang dalam tanda kutip, karena itu sekarang konon masih ada kan. Tapi saya nggak karena ekspos itu, karena teman-teman yang di Senam ini teman-teman saya juga. Iya. Nah itu artinya bidikan-bidikan yang seperti wartawan dulu waktu bikin berita yang out of the box itu sangat mempengaruhi kinerja saya ketika sebagai penulis. Buku saya angle-nya jadi beda. Awalnya novel itu ada sodokan, gila. Jadi ya apa pokoknya dunia wartawan itu nggak akan lepas dari saya ketika saya menulis buku itu. Kalau untuk sketching itu biasanya emang apa ya kayak random atau mungkin ada ketertarikan tentang suatu objek gitu Pak maksudnya atau Random emang apa? maksudnya emang ya gambar apa aja yang dipengeni atau mungkin lebih ke objeknya tertentu gitu. Sebetulnya pelukis di sini dalam arti bukan realis ya. Saya realis bisa, cuman kayak yang ekspresi, kayak yang surrealis saya nggak bisa. Surrealis itu yang realis tapi dibikin aneh-aneh itu saya nggak bisa. Dan saya nggak tertarik. Eval saya kenapa sketching itu karena saya bergabung dengan satu komunitas yaitu Semarang Sketchwalk itu teman-teman penulis, pelukis yang mereka main sketch tapi ikut komunitas itu kemana-mana Mbak. OTS itu ada istilahnya OTS itu on the spot. Itu gambar di lapangan gitu. Iya. Dan itu saya senang sekali itu. Sehingga itu sangat mendukung ketika saya melakukan backpackeran seperti itu. Backpacker Berarti juga. selagi backpackeran, selagi juga pasti tetap bawa sketchbook gitu ya Pak? Itu. Entah itu digunakan atau enggak, pokoknya berat ya enggak apa-apa, pokoknya saya siap siaga dengan itu gitu loh. Jadi eval backpacker itu kan lebih ke tas punggung ya, jadi orang setua saya ini masih menyusuri jalan loh Mbak, jalan kaki itu. Kalau di syuting itu dari atas bawah bagus itu ya. Pakai drone gitu. Itu. Mengikuti wong tua yang apa. Jadi naik turun bis, naik turun anggota, naik kapal, naik perahu sendiri. Itu ya itu beban berat backpacker itu bagi saya bukan sesuatu yang memberatkan saya, karena itu ilmu saya di situ. Itu media saya di situ, saya katalisator saya di situ gitu ya. Jadi saya bikin bawa tas besar itu ya besar ya berat, tapi saya tidak merasa berat itu. Jenengan lebih merasa nyaman mana Pak? Maksudnya katarsis jenengan itu lebih nyaman ketika gambar sketch atau jenengan di depan komputer ngetik nulis lebih nyaman yang mana? Karena komputer keterbatasan komputer saya komputer tua dan itu rusak, artinya ada beberapa huruf yang rusak yang nggak bisa dipakai itu akhirnya saya pakai laptop HP. Jadi nulis pakai HP. Pakai HP ya. Nanti saya email semangatnya itu. Iya. Entah kenapa ya HP itu lebih spontan gitu. Saya kan kalau tidur kan nggak bisa malam-malam sekarang ini udah tua gini tidur malam itu saya jam 10 harus tidur karena jam 2 jam 3 saya bangun tahajud kemudian
Habis setelah itu saya nggak sampai subuh itu nggak pernah Tidur lagi. bisa tidur. Saya bukan untuk ngetik. Wow. Dan kalau saya suatu malam itu saya nggak bisa tidur dan rasanya resah gitu ya, itu pasti ada ide yang harus ditulis. Terus ambil ini. Langsung kalau HP kan cepet langsung ya, nggak usah. Kalau itu biasanya nunggu. pasti hilang ya ide itu. Iya benar-benar sih lebih. Jadi kalau ada orang, yuk kita cari inspirasi jalan-jalan inspirasi itu ada di tempat sekitar kita. Ketika kita mau mimpi itu bisa jadi tulisan buat bagi saya. Berarti jenengan dengan tidak langsung ini ya Pak ya, ngoreksi seniman penulis yang aku lagi malas nulis karena nggak ada inspirasi Ya, gitu itu jenengan mematahkan itu iya. semua ya. Semuanya bisa Sing- jadi iya. inspirasi. Sehingga waktu saya jadi wartawan dulu, waktu saya punya anak buah itu, saya bilang gini, kalian kalau pulang dari keluar nggak bawa apa-apa itu bukan wartawan. Sedapatnya sedikit mungkin kamu harus punya bawa berita. Iya, iya. Jadi apapun berita itu ada di sekitar kita. Kan ada yang pulang naik motor, beritamu apa? Wah sepi yang lu salah. Oh iya, iya. Apa di Jadi online, berita ya. media online itu tiap kan nggak ada deadline-nya, nggak ada tuh. Every time is a deadline kan kalau di online. Jadi siang malam sore ya tetap ada berita. Asiknya di situ. Nah Pak, jenengan kan juga backpacker ya Pak. Backpacker, ya. Nggak capek Pak? Jalan gitu nggak capek Pak? Kita aja yang Masih muda. masih 30-an Terbilang aja masih gini muda. udah males-malesan Pak. Iya. Manja kita Pak. Ya capek tapi seneng. Seneng itu gimana sih? Seneng tuh ya ada rasa kebahagiaan itu loh. Ya. Begitu saya menorehkan satu ini ya maaf ya, satu torehan warna gitu rasanya sini tuh puas gitu loh. Kemudian kemarin kayak hari Minggu kemarin ya, Minggu itu saya akan ke OTS on the spot di daerah Pantai Utara, Kendal sana itu. Itu saya sengaja sama tukang ojek saya bilang, Pak aku gawana nggone pantai. Pantai pundi Mas? Anu tempat perbaikan perahu. Dia bingung. TPI, ya TPI weh. Akhirnya ke TPI yang naik ojek itu. Naik ojek. TPI pas rame-rame ini itu turun nelayan turunkan barang itu ikan. Terus pada Bali pada itu rame itu. Saya potret macam-macam karena saya pengen gambar di situ di on the spot tapi suasananya kan rame dan becek saya nggak bisa. Nah, sebelum sampai di TPI itu sampai di perjalanan Semarang Kendal naik bis kota itu saya kan lewat pabrik gula Cepiring itu loh. Iya, pabrik gula gitu. Ya itu kan dibangun tahun 1835. Wah ini bagus. Saya turun di situ. Naik bis turun untuk naik bis lagi nggak apa-apa. Saya juga mau potret di situ tapi panas Mbak. Nggak ada tempat tuh. Saya potret aja potret. Nanti waktu tinggal di TPI itu habis dari TPI kan di masjid saya habis sholat asar itu kan ada waktu luang. Saya mulai gambar. Itu. Jadi apapun yang menurut saya lihat aneh Jenengan dan nggak nanti saya menarik gitu ya. Nah Pak, tipsnya untuk apa orang-orang seusia jenengan yang juga suka bepergian supaya energinya, staminanya tetap terjaga gimana di perjalanan? Pertama adalah jaga kesehatan, ya artinya jangan begadang orang tua Istirahat penting banget, ya, Pak. itu. Dan sholat itu penting, berdoa lah doa. Karena dengan doa itu kita akan nyaman, ada yang mendampingi itu Mbak, ada yang Iya, iya, kemana. terus kedua stamina, jadi stamina itu artinya sehat tadi ya, sehat. Kalau pikiran kita sehat itu nulis kita tuh enak. Kita mau nulis mau melukis kalau sedih kalau ada apa itu nggak Itu yang bisa. sulit Pak, kita yang Mood muda ya, aja Iya. jaga supaya pikiran kita sehat gitu tuh gimana gitu. Apalagi Iya, sekarang jangan- Gen Z ya biasanya banyak Dikit yang ngaku banyak pikiran penyakit mental lah overthinking. dan apalah pasti kan banyak yang kayak gitu. Tapi malah yang mungkin yang usianya udah nggak muda malah bisa lebih apa sih namanya? Kesehatan dalam berpikir mental gitu loh Pak. Iya, karena saya percaya bahwa ketika saya nulis buku, ketika saya melukis itu ada rangsangan pikiran saya untuk berpikir sehat, positif gitu. Jadi berpikirlah positif ketika kita menemukan sesuatu yang kita lihat itu negatif. Gitu. Oh, oke. Kus Tudol ya,
Husnudon. Iya. bukan suudon ya. Iya, husnudon. Jadi apa-apa kita lihat secara positif itu bisa menyatakan dan kita melatih kita menulis berita atau apapun lah kita semakin terlatih itu kita bisa mengasah pikiran kita untuk selalu tajam. Jadi nggak jadi pelupa, nggak jadi pikun itu mbak. Iya, Saya masa kecil, waktu kecil itu masih hafal semua loh. Iya, makanya saya juga pikir jenengan salah satunya menjaga itu supaya nggak pikun itu juga karena mesti sering baca, Iya, mesti nulis sering baca. juga. Baca, Kalau orang yang nulis, malas-malasan iya. gitu kan pasti pikun pak. Jenengan masih terjaga itunya Iya. gitu loh. Yang baca kemudian beramah sama orang yang kita kenal kita monggo ini positif. Saya mungkin saking ramahnya ya kalau di jalan itu saya ajak ngomong itu ternyata yang saya ajak omongan itu orang gila. Sering kayak gitu. Sehingga orang yang melihat saya itu wong iki podo itu wong daring dia Ngomong ngomong. gue dijomong gitu. Karena saya nggak tahu kalau itu orang gila loh mbak. Karena jenengan suka ngajak ngobrol siapa aja gitu. Iya. Stranger ya asal diajak Monggo ngobrol gitu aja, saya ya. monggo dia monggo tapi ternyata itu di kampung itu terkenal gila gitu. Wah kuwi padha wong edane. Pak, aku tanya satu hal Pak. Jenengan kan wartawan senior nih. Kalau melihat sekarang wartawan muda, wartawan milenial Gen Z itu, saya mikirnya gini, anak milenial sama Gen Z itu mungkin kalau nulis berita terus kemudian menggunakan alat mereka canggih. Tapi yang kalah dari wartawan senior itu adalah kalau interaksi sama narasumber, gimana cara pendekatannya kayak gitu loh Pak. Lebih kenapa mereka nggak bisa seperti wartawan ya. senior gitu. Iya. Belajarnya harus itu juga gitu. Ya. Kita harus melihat bahwa Gen Z itu sekarang kemanjaan itu ada ada terkumpul di antara mereka ya sehingga mereka semakin mudah untuk mencari sumber berita tanpa wawancara pun bisa jadi berita sekarang itu. Tapi kalau zaman saya dulu kan kalau mau wawancara harus ketemu orangnya itu loh. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh anak-anak Gen Z sekarang karena sudah terlalu dimanjakan oleh fasilitas itu. Milenial juga sih Pak. Iya, milenial juga ya. Milenial juga, Iya. maksudnya ya mereka itu interaksi kemudian berkomunikasi dengan narasumber. Kalau jenengan kan karena sudah banyak pengalamannya, itu kan pasti kalau cari informasi dengan narasumber biasa sampai mendalam nih, bisa. Nah sementara kita yang milenial Gen Z itu kadang-kadang sisi-sisi data informasi yang bersifat humanis gitu kadang-kadang pendekatannya kita kurang. Misalnya disuruh liputan di bencana alam nih, sentuhan humanisnya tuh kadang-kadang nggak ada. Jadi narasumber dia mau diwawancara nggak nyaman. Iya, Nah itu yang kita kalah Iya. dari wartawan senior gitu loh. Yang pertama adalah apa? Sopan santun dan itikat baik kita untuk mengorek berita dari narasumber itu karena korban bencana itu kan sudah sedih ya. Kalau kita kejar terus pada dia tidak nyaman. Tapi kita selalu berempati. Kita seolah-olah kita terpisahkan dulu kewartawanan kita dan kita berlaku sebagai korban juga. Jadi PDKT dulu sama PDKT narasumbernya dulu harus sebelum sopan santun. Kalau di pengungsian ya seolah kita juga jadi pengungsi juga. Itu kalau di pengungsian kita kayak wartawan wawancara gimana Pak perasaannya rumah longsor, rumah pasti sedih lah. Nah kan aku lagi sedih buat tanya-tanya. Nah ya kayak gitu kan banyak buatan televisi sekarang iya, tanya, gitu ya. tanya udah kehilangan anaknya Pak gimana Bu, bagaimana perasaannya kehilangan anak itu sedih kan? Pasti sedih. Pertanyaannya kayak gitu jadi kita dilatih untuk berempati dulu. Empati. Itu aja empati. Empati seperti itu. Kesimpulannya adalah kita harus membawa diri untuk bisa menemukan suatu angle yang baik yang sifatnya human interest, humanismenya tinggi itu. Kita terpisahkan dulu fasilitas yang sifatnya kemudian itu. Itu pesan saya itu aja. Pak Bambang Is, nah orang seusia jenengan itu kan sudah lepas sepatu, sudah pensiun nih. Biasanya umumnya sih yang saya dengarkan mereka terus kemudian jadi frustasi, stres karena sudah tidak beraktivitas lagi, tidak produktif lagi. Nah, kalau jenengan sendiri yang terjadi pada diri jenengan gimana, Pak? Saya nggak pernah merasa punya post power syndrome itu ya, karena itu hanya dipunyai oleh orang-orang yang punya
dulu punya jabatan, dulu kaya. Nah, saya tidak punya itu karena saya ini sifatnya masih berjuang untuk karir saya. Setelah ini saya masih ada sesuatu yang belum Diraih gitu. diraih, betul. Jadi saya seperti anak muda, jadi punya energi yang tinggi untuk meraih sesuatu yang belum saya pernah raih gitu loh. Jadi kalau bagi teman-teman seusia saya yang sekarang ini masih mau menjelang pensiun, itu jangan terlalu fobian dengan pensiun. Pensiun itu adalah ketidakaktifan ketika berhubungan secara administratif dengan yang tempat kerja dia dulu. Tapi kalau misalkan seniman, misalkan wartawan itu kan penulis itu kan sifat-sifat lama atau sifat pekerjaan yang dulu kan bisa tetap tidak pensiun toh. Tetap bisa dijalankan. Ya, bisa dijalankan lagi sehingga hobi itu harus dikembangkan. Menemukan hobi dan mengembangkan hobi itu harus dikembangkan sehingga kita bisa sehat. Yang hobinya sering mendengarkan musik lama. Silahkan. Banyak radio-radio itu tiap hari itu musik lama terus banyak. Ya suka menulis puisi, menulis apa, cerita, kembangkan lagi wartawan dulu kan gitu. Dan bangkitkan lagi semangat untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, entah itu jalan kaki, entah itu naik mobil, entah kalau nggak punya mobil jalan kaki, nggak bisa naik motor, udah nggak berani lagi naik motor, jalan kaki. Saya hampir tiap hari, kecuali Senin Kamis, saya itu jam 5 pagi selalu jalan-jalan itu, saya pernah cerita tadi. Karena itu untuk melatih otot dan bisa interaksi dengan masyarakat kampung itu, Mbak. Ketika melihat keaslian orang-orang Indonesia itu kan di kampung itu gitu loh ya. Habis jemur, habis nyuci, monggo Bu, monggo Mbak, mau sebentar. Itu bisa merangsang kita untuk selalu hidup. Itu jadi yang berikutnya adalah ibadah. Ya, ibadah. Kemana-mana kita yang Islam kita zikir, gimana-mana zikir. Mengingat Allah gitu ya. Jadi kemudian menjaga kesehatan dan bangkitkan semangat dengan cara apa? Dengan mengembangkan hobi tadi. Lebih saya musik, lebih saya jalan-jalan, lebih saya ketika wartawan dulu mendidik saya untuk menjadi pejalan kaki yang hebat, yang kuat, itu saya jalani lagi. Dan saya menemukan bahwa diri saya itu seperti ini, seniman, artinya orang yang pencinta seni dan ingin mengakrabi semua bidang sejarah atau apa untuk kita siarkan, untuk kita produksi lagi menjadi sebuah karya. Baik seni lukis maupun seni tulis. Artinya sampai tua harusnya orang itu punya sesuatu yang ingin dikejar gitu ya Pak? Iya, saya sampai kapanpun gitu ya. Kan orang ada pernah bilang, wah kuis tua main ngapain gitu. Oh, saya kan digitu kan paling sedih saya, oh sedih. Saya sering digitu kan, Pak Isis ya berapa? 65. Bos nang omah wae gitu. Oh tak jotos gitu. Iya. Itu Mbak. Memang harus ada yang sampai tua Pensiun dikejar. cuma hubungannya sama administrasi gitu ya. Bukan kinerja kita. Bukan kinerja. Yang senangnya menjahit, memasak, ya bikin kuliner dong, gitu kan bisa. Ya. Nah kalau sampai ada orang yang sampai tua nggak tahu passionnya di mana, gimana tuh Pak? Aku senangnya di mana gitu. Tapi enggak lah, itu hanya istilah aja. Sebetulnya setiap orang itu punya passion. Cuman mereka tidak mau mengungkapkan dan tidak mau menjelaskan itu passionnya apa. Saya yakin semua punya passion. Dia suka memasak, dia suka musik. Itu passionnya di situ ya udah. Dia suka mendengarkan sandiwara radio dia di situ. Nonton film bahkan itu juga merupakan Iya, bisa passion juga, iya. passion juga. Oke. Jadi ya sedih mesti orang sedih terus rasa takut itu mesti ada. Tapi ya yang penting itu apa enggak? Yang penting dalam hidup ini di usia tua itu apa nani lah itu. Ora kumanan ya ora ngene wae, sing ngene wae. Bersyukurlah gitu. Bersyukur itu satu-satunya yang apa ya? Kita jadi pelong oleh lega itu. Ikhlas Ikhlas ya. ridho Ikhlas dan gitu. syukur ya.